Yes, nggak akan efek kalau kalian cuma pakai sekali. Cuma kalau kalian konsisten berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan pasti ada hasil. Itu pasti beda banget. Cuma kalau kalian yang dari nggak pernah pakai apapun, kasar kalian pakai hari ini, dan maunya tiba-tiba biar sudah kulitnya halus semua, ya itu jujur aja nggak ada yang seperti itu ya. Semuanya perlu waktu. Yang penting kalian konsisten, kalian bakal dapat hasilnya. Betul banget. Thank you Papio buat tipsnya untuk mendapatkan kulit yang Tuh lancar bener bahasa Indonesianya, udah kayak kereta wush. BTW sekarang kerja di Alfamart. Gue mau kalau belanja biasanya seringnya di Indo, ya kan? Tuh lancar jaya, bahasa Indonesianya lebih fasih daripada orang-orang kalau ngomong di depan kamera, ya kan? Biasanya orang kalau di depan kamera keluar tuh kan aslinya gitu kan, terbata-bata. Ini mau lancar banget. Kereta wush juga kayaknya kalah. 15 menit lebih duluan sampai kalau pakai kereta CEO. Satu mau. Guys, apa jangan-jangan kalau muka operasi pada marah-marah gini terus ya? Tapi ya ini gue cerita sama lu jujur ya Oma. Iya. Gue awalnya kalau ngeliat muka dia kan kayak kesel ya, nih orang kok kayak nggak asik ya. Tapi gue selalu gue utarain ke dia Oma. Gue tuh makin lama sama dia gue makin sayang loh. Karena tuh dia menyenangkan loh orangnya Oma. Iya, itu yang gue bilang. Kalau gue tahu dia, gue jujur. Orang kalau yang nggak tahu lo, orang gini, gila, keren, Iya, pintar. sombong, arogan, belagu, jumawa. Padahal juga melo ya Nek. Guys ya, ini ada yang cewek menghinai Onyo, udah di notice dan dicari Ruben. Apa ini nggak dicari juga gitu ya? Orang ini bilang dia meninggalkan istri dan anaknya demi seorang konglek ya. Baru sekarang dengar kasus artis kayak gini ya, ngeri banget ya. Fitnahnya nih Oton itu apa? Harus dinotis Ruben juga nih ya, netizen. Kok laki-laki mantan Ruben kan cantik-cantik ya. Nih fitnah aja lu. Oton itu apa ya? Nah ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Yaitu jadi mualaf atau berpindah server, tapi karena perselingkuhan dengan seorang laki-laki. Wah gimana guys ya? Nah ini ada Sarwenda tuh ya, lihat. Ngidam 350 juta. Ini tuh nggak ngidam deh teh. Kayaknya semua cewek suka deh kalau dikasih perhiasan. Kalau tante itu kan aku nggak bisa nemenin Wenda. Tuh, dikasih sama Ivan Gunawan, dikasih cincin. Oke, Wenda tuh jarang suka sama anting. Terus ya harganya lumayan. Berapa emang lumayannya? 335. Gila, anti mahal ya, mahal sih kalau emas mah guys ya. 350 juta guys ya. Bentar, ini ada deretan artis menerima gift ya. Ini siapa ya ini? Nggak kelihatan. Gego Antonio udah ngasih apa tuh dia tuh ya. Deretan artis menolak gift ya. Tuh ada Syahrini ya, ada Luna Maya dan ada Prilly ya. Tahu nggak? Tahu harga gift paus bikin melongo, sikap nggak enakan Prilly, banjir pujian warganet gitu. Itu buat yang kasih aku gift-gift, jangan sayang, aku nggak mau dikasih gift. Masih banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang lagi susah atau barusan ada banyak kena musibah banjir. Nah itu kalian kasih ke mereka, jangan kasih ke aku. Betul ya kata Mami DP, betul juga kata Ibu Syahrini ya. Aduh aku dia comeback ya dengan lagu barunya. Aku suka banget lagu barunya Syahrini. Mungkin kalian sudah dengarkan lagunya. Ini agak menyelenceng dari temanya ini. Maksudnya pas lihat Ibu Syahrini ini, waduh aku suka banget ya. Maksudnya lagu barunya enak. Terus dia tuh kayak comeback lagi deh guys ya. Setelah Vokum nggak nyanyi lagi, nggak ke ini apa lagi ya. Kita menunggulah jargon-jargon terbarunya dari Ibu Syahrini ini guys ya. Wah tadi juga ada Prilly juga ya. Jennifer Chopin saat dirinya menggelar. Tuh ada Amanda juga tuh ya, ada Jennifer Oga tuh ya. Macan poster sih. Nggak mau nggak usah sih. Tuh, mereka udah pada kaya bener guys, ngapain ngasih gift ke artis kecuali orang-orang yang belum tiktokers yang masih baru ya, yang kelihatan butuh sesuatu gitu ya.
untuk kehidupan mereka sih, wajar gitu ya. Ini beda sikap jauh dengan Sarwenda. Kalina Oktarani rela lepas hak asuh demi masa depan sang buah hati gitu guys ya. Kita lihat ya. Jauh dengan Sarwenda, Kalina Oktarani lepas hak asuh anak demi masa depan sang buah hati. Iya jelas beda, bedanya jauh banget. Kalina di saat itu dia tidak mengutamakan egonya hanya untuk Aska. Dia dengan kesadaran penuh menyerahkan Aska kepada Deddy Corbuzier karena bagi seorang ibu di saat itu dia belum merasa cukup secara mental dan finansial untuk mendidik dan membesarkan Aska seorang diri. Makanya dia menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada Deddy Corbuzier atas Aska karena di saat itu dia merasa Deddy Corbuzier itu jauh lebih siap secara mental dan finansial untuk mendidik dan membesarkan Aska. Karena ini semua demi kehidupan anak yang jauh lebih baik dan masa depannya, bukan yang gembar-gembor kesana kesini. Itulah contoh seorang ibu dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Nah, kalau Sarwenda kan berbeda, tidak seperti Kalina. Dia gembar-gembor kesana kesini, penuh kebohongan, apa-apa untuk anak, apa-apa demi anak. Dia hanya seorang ibu yang berlindung di balik anak dan menggunakan anaknya sebagai tameng. Kalau hak asuh anak-anaknya diambil oleh Ruben, nanti pendapatannya berkurang dong. Nggak ada yang bisa dia ajak jualan bareng selain CEO-nya. Tuh, gimana guys? Daripada kau minta data audit untuk... Aku lihat ibu ini kok belum ada dilaporin juga ya guys ya. Koruben gimana nih Koruben ya? Harusnya dicari nih ibu ini nih. Siapa sih namanya ibu ini? anak kandung kau sendiri, mending kau minum obat yang rutin aja lah dulu. Itu aja dulu kau rutinkan. Gak malu kau, sumpah dah. Kayak agak-agak itu ya, dari seberang ya. Semoga cuma kau ayah yang terburuk ya di tahun 2026 ini, gak usah ada lagi ayah yang lain. Tuh, gimana guys? Himbauan untuk Mbak Sarwi kembali. Mbak Sarwi. Aku apian loh. Indikasi kalau nanti anak sama kamu berharap RO harus keluar uang, sejumlah uang tiap bulan untuk anak-anak yang sudah dimenangkan hak asuhnya untuk kamu, ya itu salah. Kalau konsepnya seperti itu salah ya, salah. Jangan sampai RO kamu anggap sebagai mesin pencetak uang melalui anak-anakmu. Ngono maksudku ya. Kecuali kamu gini, berperang habis-habisan melawan mantan suamimu untuk merebut hak asuh anak, tapi kamu sudah nggak butuh uangnya RO. Nah, kena sakarepmu. Mau bongkar aibnya RO, bongkar-bongkarnya monggo gitu ya. Yang katanya suamimu punya penyakit huruf 3 lah, inilah ya. Berarti kalau seandainya iya pun berarti kamu bukan ibu yang baik ya, karena gimana pun juga itu bapaknya anak-anakmu. Betul ya, takutnya anaknya juga kena juga ya, kena bulainya juga ya. Nanti bapak kamu kan ini ya 3 huruf, berarti kamu, nah itu takutnya seperti itu gitu guys. Makanya harusnya sih dari pihaknya ibunya atau matanya Uben ini, si OB ini, RO ini maksudnya, RO ini harusnya menutupi gitu ya, atau benar apa tidaknya kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Cuma harusnya sih menutupi, benar kata si ibu ini gitu, karena kasihan anak-anaknya ke depannya guys gitu ya. Si Wenda katanya punya bukti tentang 3 huruf itu guys. Kata gue ya dari awal cuma permasalahan hak asuh anak nih ya kan. Jadi merembet kemana-mana. Soal rekaman lah, soal 3 huruf itulah, terus soal selingkuh lah. Kata gue semuanya lu keluarin. Kata gue tuh si Wenda itu tuh cerai itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2023 atau tahun 2024 gitu ya kan, kayak orang yang baru cerai gitu. Yang baru tuh sekarang tuh mempermasalahkan gitu. Jadi si Wenda itu tuh punya bukti guys, tapi dia tuh tidak mau mempublikasikannya gitu. Dia tuh akan mengeluarkannya tuh ketika nanti di sidang. Terus katanya pas Kak Ruben Onsu sakit, si Wenda itu tuh selalu menemani di sampingnya gitu guys. Lagian lu kan dulu kan nemenin Kak Ruben Onsu sakit itu kan ketika lu masih jadi bininya. Iya itu wajar. Kenapa harus jadi dipermasalahkan gitu loh, kayak apa gitu kata gua. Gua mau betul ya. Bingung gitu ya guys ya, kayak masalah begini jadi kemana-mana, segala binjol dibahas, atau tidak terbukti dan bilang katanya, mungkin udah dibayar, udahlah itu kan masa lalu, idih kata gua. Terus kalau ada lagi soal yang 3 huruf itu katanya mau dibuktikan di persidangan, lu nggak sekalian aja buktiin apa lagi lu? Sekalian aja lu bahas semuanya tuh, lu bahas lah, elah. Tuh gimana guys? Guys, kira-kira bukti apa lagi nih yang akan dibongkar sama si Wen?
Mari kita tunggu ya bukti yang berikutnya yang akan dibongkar sama si Wen. Kira-kira bukti apa ya guys? Nah, gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Sekian dulu infonya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah bantu subscribe gitu ya channel terbaru aku ini guys. Channel aku ya. Aku juga ada beberapa channel ya terkait reaction juga sama gitu guys, yaitu ada Uki Kevin Reaction. Di sana juga ada beberapa info yang lagi viral. Dan juga ada satu lagi Dede Calvin Reaction. Di sana juga aku ada beberapa update yang lagi viral juga. Jadi jangan lupa mampir ya guys ya. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.